Shalom, puji nama Tuhan. Saya akan menyampaikan yang menjadi renungan saya pada ringkasan Teologi Perjanjian Lama pada mata kuliah ini, pada judul pengantar kepada janji Allah zaman sebelum Bapa leluhur. Nah, untuk itu saya akan menyampaikan bahwa sebelum Allah menyatakan janjinya secara khusus kepada Abraham sebagai bapa leluhur umat percaya, Alkitab mencatat bahwa Allah telah lebih dahulu menyatakan dirinya dan maksud kepada umat manusia sejak penciptaan. Dalam periode ini yang disebut sebagai zaman sebelum bapa leluhur, Allah sebelumnya sudah menyikapkan kehendaknya, karakternya, serta memberikan pengharapan dalam keselamatan melalui perjanjian-perjanjian awal yang bersifat universal. Masa ini mencakup peristiwa penting seperti penciptaan, kejatuhan manusia ke dalam dosa, dan penyingkapan awal janji keselamatan. Dalam Kejadian 3 ayat 15, pemahaman akan janji-janji Allah di masa ini menjadi fondasi penting bagi seluruh narasi Alkitab dalam memberikan rangkaian, pada keseluruhan catatan tersebut. Kemudian janji Allah dalam konteks Nuh dan perjanjian universal. Dalam kisah Nuh, disampaikan juga di sana pada rangkuman ini bahwa kita melihat bagaimana Allah tetap setia kepada umatnya meskipun manusia hidup dalam kejahatan. Perjanjian Allah dengan Nuh adalah bukan bentuknya universal. Bahkan ia tidak lagi memusnahkan bumi dengan air bah, sekaligus menunjukkan kepada kesabaran kepada Nuh, kesabaran dan belas kasihnya. Kemudian menjelang panggilan Abraham atau persiapan Allah kepada umatnya, zaman sebelum Abraham, ia memperlihatkan bagaimana Allah secara utuh mempersiapkan umat manusia untuk menerima janji yang lebih khusus. Nah, di antaranya yaitu garis keturunan daripada bangsa-bangsa itu akan terjadi, dan perkembangan sejarah dalam Kejadian 10 ayat 11 menunjukkan bahwa karya penyelamatan Allah mencakup seluruh umat manusia sebelum difokuskan pada satu orang atau kepada Abraham. Untuk itu kita yang percaya kepada Tuhan, marilah kita melihat bahwa apa yang dilakukan Allah pada zaman sebelum Bapa leluhur ini sungguh hal yang sangat baik, sungguh hal yang sangat istimewa kepada beberapa orang. Dan yang paling disajikan pada pengantar kepada janji Allah yaitu ada beberapa contoh yang boleh dikisahkan, yaitu Abraham, Yakub, dan anak-anak Yakub. Puji Tuhan, kita akan masuk pada ringkasan yaitu firman tentang penciptaan. Jadi teologi berpendapat bahwa firman Allah bersifat pribadi dan suka bersekutu. Berfirmanlah Allah, di dalam Kejadian 1, di dalam Kejadian 3, Kejadian 6, Kejadian 9, Kejadian 11, 14, 20, 24, 26, 29, di dalam beberapa ini Allah menceritakan bahwa ciptaan digambarkan sebagai hasil dan firman Allah yang dinamis memunculkan dunia sebagai tanggapan langsung kepada firman-Nya. Secara keseluruhan, metode penciptaan sama jelasnya dengan sumbernya, Allah menciptakan dan ia melakukan firman-Nya. Namun penciptaan dengan firman-Nya menekankan lebih sekedar metodenya, Penciptaan dengan firman juga menekankan bahwa penciptaan itu sesuai dengan perintah. Maka dapat disimpulkan bahwa Allah memulai penciptaan semata-mata dengan firman-Nya. Dalam Ibrani 11 ayat 3, firman Tuhan katakan bahwa suatu doktrin tentang
ex nihilo, ya, terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat, ya. Hal penciptaan puncaknya pada penciptaan laki-laki dan wanita. Mereka adalah ciptaan daripada tangan Allah sendiri. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada firman tentang berkat. Firman penciptaan diikuti dengan firman tentang berkat. Dengan demikian semua makhluk di laut, di udara dilimpahkan dengan kemampuan untuk berkembang biak dan diberikan suatu misi. Nah, misi oleh Allah kepada manusia. Kemudian bagian berkat yang diterima manusia bersama dengan makhluk yang lain ada pada ayat 22, namun suatu bagian anugerah adalah tambahan untuk gambar Allah. Misi ilahi untuk menaklukkan atau dalam kata Yunaninya yaitu kabas dan berkuasa atau rada bukanlah surat izin untuk menyalahgunakan tatanan yang sudah tercipta. Namun manusia tidak boleh menjadi pengganggu dan menetapkan hukuman bagi dirinya sendiri. Ia hanya boleh menjadi raja muda Allah dan karena itu bertanggung jawab kepada Allah. Nah, firman Tuhan ini sangat jelas bahwa bagian berkat yang diterima manusia bersama dengan makhluk lain saat ciptaan itu terjadi, ya, mereka merupakan salah satu bagian anugerah yang Tuhan ciptakan, di mana di sana Tuhan menyatakan manusia harus berkuasa atau harus harus mempunyai kemampuan, ya, untuk berkembang biak, ya, dan untuk menuju pada suatu misi. Kemudian, ya, selanjutnya firman ilahi tentang berkat. Lalu Allah memberkati hari yang ketujuh dan menguduskannya. Firman ilahi ini, ya, yang dinamakan saat ini yaitu hari Sabat. Kemudian yang selanjutnya janji pertama keturunan. Berkat yang telah dijanjikan Allah kepada umat manusia terus berlanjut, ya. Manusia diberkati dalam pertanian, ya, Kejadian 4 ayat 1 sampai 2, dan dalam kemajuan budaya juga ayat 17 sampai 22. Dan setelah dua manusia ini ada, hal ini menggambarkan perkembangan keturunan yang dijanjikan. Nah, kemudian Abraham menjadi keturunan yang dijanjikan juga daripada Hawa, dan juga kepada para perantara berkat tersebut bagi orang-orang sezaman mereka. Nah, kemudian kita akan melihat bahwa janji kedua yaitu Allah Sem. Nah, ini dikatakan di tengah berkat Allah tersebut manusia mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, ya, ada di dalam Kejadian 6 ayat 1. Muncullah banyak kejahatan dengan marahnya Allah meninggalkan umat manusia. Rohnya tidak akan terus berjuang dengan manusia. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Allah, dia merasa kecewa, ya, dan dia melakukan hal ini. Hati manusia, laki-laki dan perempuan terus dipenuhi dengan kejahatan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, karena ia adalah seorang yang benar dan tak bercacat di antara orang-orang sezamannya. Kemudian oleh sebab itu Allah melihat bahwa Nuh mempunyai anak yang Allah sendiri menggenapi nubuatannya itu, yaitu menyediakan bait pertama, ya. Banyak bait pertama hanya untuk Kanaan, ya, dan bait yang kedua untuk Sem, dan bait yang ketiga untuk ketiga saudaranya.
Allah menjanjikan berkat khusus kepada Sem. Allah akan tinggal bersama orang Semit. Bukankah Allah berfirman, terpujilah Tuhan Allah Sem, di dalam Kejadian 9 ayat 26. Nah, ini adalah salah satu janji Allah kepada keturunan Abraham, yaitu Sem. Jadi Allah mengatakan bahwa Allah Sem. Kemudian janji yang ketiga, berkat bagi segala bangsa. Allah memberikan firman-Nya tentang berkat-Nya agar manusia bisa sadar dengan apa yang dilakukan manusia itu, dan hanya karena kemurahan Tuhan manusia itu dapat diciptakan, ya. Kemudian dalam janji Allah zaman Bapak leluhur, Allah mengadakan mukjizat-Nya kepada individu yang dipilihnya untuk memberkati pribadi maupun seluruh dunia. Abraham, Ishak, dan Yakub menjadi tanda suatu fase baru dalam berkat Tuhan yang menumpuk. Jadi di sini Allah menciptakan Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka adalah 3 orang yang pertama, begitu. Allah akan menyatakan janjinya, dan lewat ketiga Bapak leluhur ini boleh terjadi keturunan-keturunan, dan Allah boleh berfirman atas mereka. Allah boleh menjanjikan banyak hal tentang mereka. Kemudian kita masuk pada firman yang menyangkut pernyataan. Pada Bapak para leluhur seorang menerima berbagai macam bentuk pernyataan ilahi. Ya, bentuk pernyataan ilahi. Allah berbicara kepada orang-orang yang secara langsung dengan firman, ya, yang diucapkan pada beberapa hal yang sering menjadi pernyataan, yaitu penampakan Tuhan sendiri secara harfiah yang membiarkan dirinya terlihat, ya. Di dalam bahasanya disebut Yauyera kepada orang-orang ini dalam apa yang disebut dengan teofani di Kejadian 18 ayat 1. Dan juga ada epifani yang artinya penampakan membawa manusia, ya. Kemudian yang selanjutnya firman tentang janji, ya, firman tentang janji. Isi daripada janji yang dimaksud itu ada 3. Yang pertama, keturunan tanah pusaka dan berkat bagi seluruh bangsa di bumi. Allah tidak hanya meneruskan janji ini kepada tetapi Ia memasukkan seluruh golongan orang yang menanggapi dengan berbagai cara kepada Abraham. Yang selanjutnya, seorang ahli waris. Abraham tiba di Sikem, ya, ini tentang Abraham. Firman datang kepadanya tentang keturunan. Kepada Hawa telah dijanjikan baik keturunan maupun laki-laki. Keturunan meliputi janji yang besar secara hiperbola kepada mereka bahwa mereka akan menandingi bintang-bintang di langit. Jadi seorang ahli waris, Allah berkata kepada Abraham bahwa Abraham akan mendapat janji dan dia akan disebut bapa segala bangsa, dan ia akan mempunyai keturunan sebanyak bintang-bintang di langit. Selanjutnya, sebuah warisan. Salah satu adalah janji kepada Abraham, ya, adalah salah satu janji kepada Abraham bahwa akan diberikan tanah Kanaan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, serta keturunan mereka terdapat di sepanjang cerita Alkitab. Jadi dari mulai ketiga bapak leluhur ini sampai selanjutnya sampai bangsa Israel, sampai mereka masuk kepada Kanaan, ini bermula daripada 3 bapak leluhur yang disampaikan pada firman Tuhan ini. Suatu warisan. Abraham serta anak laki-laki perjanjian akan menjadi sumber berkat, dan mereka harus menjadi patokan untuk semua orang. Jadi anak-anak daripada Abraham, mereka akan menjadi sumber berkat. Mereka akan menerima berkat-berkat Tuhan di sepanjang kehidupannya sampai kepada bangsa Israel ada.
dan sampai kepada Raja Salomo, sampai kepada Daud, sampai kepada semua orang yang ada tertulis dalam firman Tuhan. Selanjutnya firman tentang jaminan. Ya, kehadiran khusus Allah menunjukkan karakter atau kuasa kemampuannya untuk menanggapi, ya, untuk menanggapi bagaimana, ya, Allah ada, ya, bagaimana Allah menjamin kepada manusia bahwa Allah akan menuntun mereka pada janji-janjinya. Allah tidak akan membiarkan mereka. Allah tidak akan meninggalkan mereka. Allah akan menuntun seperti Allah menuntun Nuh pada kesempatan di mana Nuh boleh dibawa pada air bah. Allah boleh menuntun Nuh pada 40 hari. Nuh boleh berdiam di dalam bahtera Nuh. Nuh boleh ada di sana dan Nuh mendapat selamat daripada Allah. Kemudian Abraham, Allah boleh menuntun Abraham sampai Abraham menjadi satu bangsa yang sangat besar. Kemudian kita akan masuk pada selanjutnya, yaitu penguasa berdasarkan janji. Sebagaimana berkat yang diterima Abraham. Abraham diberikan kepada Ishak dan kemudian kepada Yakub dalam suatu mimpi di Betel. Demikian juga Yehuda, anak keempat dari bapa leluhur, ya, menerima dari berkat Yakub. Kemudian Yusuf juga menerima porsi yang double untuk warisan karena kedua anaknya diadopsi oleh Yakub. Kemudian Yehuda menjadi pemimpin di antara saudara-saudaranya. Ruben, anak tertua, kehilangan hak sulung karena ia tidak menghormati hubungan perkawinan ayahnya. Ada terdapat dalam Kejadian 35 ayat 22. Simeon dan Lewi, anak kedua dan ketiga dari Yakub, terlewat karena pembalasan dendam mereka secara memalukan terhadap Sikem. Nah, kemudian Allah pemberi janji. Dalam cerita tentang bapa leluhur ada serangkaian nama bagi Allah yang ialah El Olam, Allah yang kekal. Kejadian 21 ayat 33. El Elyon, Allah yang maha tinggi. Kejadian 14. Kejadian 18 sampai 20. Kejadian 22. Yahweh Yireh, Allah yang menyediakan. Kejadian 22 ayat 14. Dan El Shaddai, Allah yang maha kuasa. El Shaddai menekankan pekerjaan adik Rodati, ya, oleh kasih karunia-Nya, karena ia memberi kuasa atas alam dan memaksa alam untuk menyampaikan rencana kepada penyelamatan. Jadi di sini Allah memberi janji kepada manusia yang setia, yang mendengar tentang perintahnya. Allah memberi janji kepada umatnya dan menjadi contoh, yaitu bapak-bapak leluhur dengan semua keturunan yang ada. Oleh sebab itu hari ini firman Tuhan atau ringkasan yang boleh saya pelajari daripada judul ringkasan ini, bahwa zaman sebelum bapak leluhur, pengantar kepada janji Allah. Di sana saya belajar bahwa Allah banyak menetapkan hal-hal kepada bapa leluhur tentang janji Allah, tentang bagaimana Allah mewariskan, bagaimana Allah memberkati semua hal ini, memberkati kehidupan saya. Dan di sini saya boleh belajar bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah menunjukkan kuasanya, Allah membawa pemahaman kita bahwa Dia Allah yang akan memberikan janjinya tepat pada waktunya, dan apa yang Ia katakan tidak pernah Allah ingkari. Dan Allah menyediakan kepada orang-orang yang takut akan Allah melakukan kebenaran firman-Nya. Allah menyatakan bahwa Allah yang berkuasa, Allah yang harus disembah, Allah yang menyatakan bahwa kita belajar tentang apa yang boleh kita baca di saat ini, bahwa janji Allah kepada orang-orang sebelumnya yang disebut dengan bapak leluhur, bahwa Ia menetapkan janjinya kepada mereka. Ia membuat janjinya, ya,
ia menggenapi apa yang menjadi janjinya, dan ia buktikan bahwa setiap janji daripada janji Allah ini digenapi kepada Abraham, kepada Yakub, kepada keturunannya. Ia menyatakan janjinya ini kepada Ishak, ia menyatakan janji, dan bukan hanya kepada mereka saja, namun Allah menyatakan bahwa keturunannya akan diberkati, mereka akan menikmati tanah Kanaan itu. Oleh sebab itu Allah menyatakan dirinya langsung kepada bapa leluhur. Allah menyatakan bahwa mereka harus menyembah Dia, mereka harus beribadah kepada Dia, mereka harus tunduk akan kebenaran firman-Nya. Dan di sana satu hal yang saya pelajari bahwa daripada bapak-bapak leluhur ini, bahwa mereka melakukan apa yang menjadi bagian mereka, dan boleh dikatakan pada firman Tuhan, Allah melakukan apa yang menjadi bagian Allah. Di sini saya pelajari bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu sesuai dengan janjinya, dan manusia atau para bapak leluhur melakukan apa yang mereka harus lakukan, dan apa yang Allah perintahkan bagi mereka, mereka tunduk dan taat kepada Allah. Oleh sebab itu, lewat yang menjadi ringkasan lewat apa yang boleh kita pelajari ini, bahwa kita harus mencontohi, di mana kita harus benar-benar percaya kepada Allah, bahwa Allah sanggup melakukan apa yang Allah janjikan kepada kita. Allah sanggup melakukan apa yang Allah nyatakan bagi kita sekalian. Oleh sebab itu, setiap manusia harus tunduk kepada firman Tuhan. Setiap manusia harus percaya akan kebenaran firman Tuhan. Langit dan bumi diciptakan Allah dengan tangannya. Manusia kita diciptakan dengan tangannya. Oleh sebab itu, jangan pernah kita khawatir akan apa yang dijanjikan Allah kepada kita. Kita percaya kepada Allah seperti bapak-bapak leluhur ini boleh percaya kepada Allah, dan saat mereka percaya, keturunan mereka diberkati. Terima kasih, puji nama Tuhan. Ini yang menjadi bagian ringkasan saya di hari ini lewat pelajaran teologi perjanjian lama. Tuhan Yesus memberkati.